Joko Rislono, trainer dan konsultan CRM Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang database. Nah, kan ada istilah no data no business, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu aspek pentingnya kita memiliki database pelanggan untuk pengembangan bisnis kita. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah bagaimana melakukan segmentasi pelanggan. Ingat teman-teman, kita punya pelanggan, kemudian pelanggan kita data pelanggan kita lakukan analisa, kita lakukan segmentasi salah satunya. Kemudian dari segmentasi itu akhirnya kita tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, problem apa yang dimiliki pelanggan. Pada akhirnya kita bisa menyusun benefit untuk kita berikan kepada pelanggan. Nah, khusus pada video kali ini saya akan membahas salah satu aspek dalam database, yaitu segmentasi. Dan segmentasi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah segmentasi resensi, monetary, dan frekuensi. Ini segmentasi yang paling umum sehingga teman-teman tahu profil pelanggan yang dimiliki itu seperti apa. Khususnya segmentasi berdasarkan monetary. Berarti ada 3 tadi. Kita akan melakukan segmentasi berdasarkan frekuensi F, kemudian artinya berapa kali dalam setahun dia belanja produk kita, itu namanya frekuensi. Kemudian resensi itu kita singkat R ya. Tadi kan R, F, M, resensi, frekuensi, monetary. Resensi adalah kapan terakhir membeli produk kita. Ada customer yang nanti membelinya 30 bulan yang lalu, 20 bulan yang lalu, 12 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Ada customer yang belanjanya 3 bulan yang lalu. Jadi kita segmentasi berdasarkan recent, terakhir belinya kapan, last transaction. Kemudian yang ketiga yang paling penting dan teman-teman wajib lakukan, yaitu segmentasi berdasarkan monetary. Monetary itu adalah total belanja yang customer lakukan untuk bisnis kita, produk dan layanan kita. Total selama setahun dia belanja berapa juta, total dalam setahun dia belanja berapa ratus ribu. Nah, kita segmentasi berdasarkan monetary. Dan jadi intinya dalam segmentasi resensi, frekuensi, monetary, teman-teman bisa mengelompokkan pelanggan. Kalau misalnya teman-teman itu punya 1000 pelanggan, maka teman-teman bisa mengelompokkan pelanggan yang 1000 tadi berdasarkan resensi, diurutkan dengan, kalau misalnya belum menggunakan sistem, teman-teman bisa menggunakan Excel, keluarkan data pelanggannya yang 1000 tadi, kemudian tanggal transaksi terakhirnya kapan, maka nanti kita bisa urutkan berdasarkan last transaction. Di Excel nama, last transaction, nama, last transaction, nama, last transaction, tanggal, tinggal di short berdasarkan tanggal. Maka kita akan ketahuan customer yang belanja sebulan terakhir, customer yang belanja 2 bulan terakhir, customer yang belanja 3 bulan terakhir, customer yang belanja lebih dari 24 bulan yang lalu misalnya. Maka kita akan tahu akhirnya last transaction dari 1000 pelanggan tadi kita seperti apa. Customer yang sudah 24 bulan tidak belanja, kita perlakukan seperti apa. Customer yang 12 bulan tidak belanja, kita perlakukan seperti apa. Jadi teman-teman, dengan segmentasi berdasarkan last transaction tadi, akhirnya teman-teman tahu profil pelanggan. Oh, ini customer yang sudah 24 bulan belanjanya, terakhirnya 24 bulan yang lalu, teman-teman akan perlakukan seperti apa, bikin program apa. Customer yang last transaction-nya 12 sampai 24 bulan yang lalu akan dibuat program apa. Kemudian yang 6 sampai 12 bulan, 3 sampai 6 bulan, kemudian 1 sampai 3 bulan. Nah, dengan data seperti ini nanti teman-teman akan memiliki ide akan membuat program apa untuk masing-masing segmen berdasarkan last transaction. Nah, itu tadi segmentasi berdasarkan terakhir belinya kapan. Kalau misalnya dari hasil segmentasi ini ternyata terakhir belinya adalah 3 bulan yang lalu, itu banyak jumlah pelanggannya dibandingkan yang belanjanya 24 bulan yang lalu, maka bisnis kita baik. Berarti banyak customer yang last transaction-nya masih di 1-3 bulan yang lalu. Artinya bayangkan kalau datanya itu kebanyakan adalah customer yang last transaction-nya 36 bulan yang lalu, 24 bulan yang lalu, berarti sudah lama dia tidak
belanja produk kita. Itu segmentasi resensi frekuensi monetary yang pertama, yaitu resensi, yaitu last transaction. Nah, yang kedua adalah segmentasi berdasarkan frekuensi. Nah, frekuensi itu dalam setahun nanti teman-teman bisa kelompokkan customer tadi, misalnya contohnya 1000 customer tadi, dalam setahun itu belanja berapa kali. Jadi ini nama customer, kemudian frekuensi belanjanya dikeluarkan, datanya tadi 1000 pelanggan, kemudian di short berdasarkan frekuensinya, maka akan keluar data dari frekuensinya paling banyak sampai yang frekuensinya mungkin cuma satu kali belanja dalam 1 tahun itu. Maka dengan cara segmentasi seperti ini teman-teman bisa mengelompokkan mereka yang frekuensinya di atas 20 kali, frekuensinya 15 sampai 20 kali, frekuensinya 10 sampai 15 kali, frekuensinya 5 sampai 10 kali, frekuensinya 3 sampai 5, frekuensinya 3, frekuensinya 1 kali. Nah, dengan melihat data seperti ini, maka teman-teman, oh kok ada customer yang setahun belanjanya 10 kali, tapi kok banyak customer yang setahun belanjanya cuma 1 kali. Maka dari situ teman-teman akan muncul ide, yuk kita lakukan upselling agar customer yang belanjanya sekali tadi bisa jadi 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali, yang 3 kali jadi 5 kali, yang 5 kali jadi 10 kali. Nah, itu adalah segmentasi berdasarkan frekuensi. Teman-teman sudah melakukan ini belum? Kalau misalnya belum, maka yuk kita lakukan segmentasi dari berdasarkan last transaction. Yang kedua adalah segmentasi berdasarkan frekuensi. Loh, kalau ada customer yang bisa frekuensi belanjanya setahun 10 kali, kok ini kebanyakan cuma 1 kali. Ya, 1 kali kita buat program apa supaya mereka minimal setahun 2 kali, minimal setahun 3 kali, dan seterusnya. Karena faktanya memang banyak customer yang justru di atas 10 kali dalam 1 tahun frekuensi belanjanya. Itu tadi frekuensi. Dan yang terakhir teman-teman adalah segmentasi yang paling umum adalah segmentasi berdasarkan monetary. Monetary itu total belanjanya. Nah, biasanya ini yang kita banyak perusahaan gunakan ini sebagai untuk menggolongkan customer. Customer kelas A itu biasanya dasarnya adalah monetary, customer kelas B, kelas C, kelas D. Sebagai contoh, ada satu perusahaan customer yang tagihan bulanannya di atas 1 bulan, itu masuk golongan customer platinum. Yang tagihan bulanannya 500.000 sampai 1 juta masuk golongan gold. Yang kemudian 100.000 sampai 500.000 masuk golongan silver, dan di bawah 100.000 tagihan bulanannya itu masuk customer bronze. Sehingga ada piramida pelanggan, platinum, gold, silver, dan bronze. Dasarnya adalah monetary. Nah, tadi contoh kasus kalau misalnya teman-teman customernya ada 1000, nah itu yang masuk platinum berapa, nanti teman-teman boleh menggolongkan apapun namanya, dan di atas berapa transaksinya tergantung bisnisnya. Customer yang transaksinya di atas 100 juta masuk platinum, customer 50 sampai 100 juta gold, customer yang 25 juta sampai 50 juta itu silver, di bawah 20 juta itu misalnya bronze, dan seterusnya. Itu adalah segmentasi berdasarkan monetary. Dengan cara demikian, maka teman-teman akan memiliki profil pelanggan yang disegmentasi berdasarkan total belanja yang dimiliki. Ini segmentasi yang paling utama wajib teman-teman lakukan, sehingga teman-teman tahu, oh ternyata customer saya kebanyakan transaksinya antara 5 juta sampai 10 juta dalam setahun, tapi ada beberapa customer yang setahun transaksinya 20 juta, 30 juta. Nah, maka kita segmentasi pelanggan berdasarkan monetary. Nah, nanti untuk lebih baiknya teman-teman akan kombinasikan antara udah belanjanya banyak sering gitu ya, belanjanya banyak sering, kemudian belanjanya banyak last transaksinya kapan. Jadi dikombinasikan antara resensi, frekuensi, dan monetary. Oke, bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan monetary, berdasarkan frekuensi, berdasarkan last transaction, silakan dilanjutkan. Dan bagi yang belum, minimal lakukan segmentasi pelanggan ini berdasarkan monetary, frekuensi atau monetary, dan resensi, sehingga teman-teman akan punya ide customer segmen ini perlakuannya apa, segmen ini perlakuannya apa, segmen ini perlakuannya apa. Itu semoga video ini menginspirasi untuk teman-teman semuanya, dan selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.